Loh, Ya nggak bisa lah mas. Udah. Kamu banyak bicara dari tadi kamu. Pak Umar, ini ada apa ya? Pak Arif juga. Ya apapun alasannya kalian tetap nggak boleh kayak gitu dong. Kerja itu harus profesional, efisien. Ya gimana caranya supaya kamu itu jadi lebih baik, biar kamu nanti bisa diangkat jadi staff di sini gitu. Udah, ngapain masih berdiri? Pindah. Kan saya sudah nyuruh pindah. Motor siapa mas? Aduh. Sekarang saya tanya, ini motor siapa mas? Kalau ini motor masnya yang pindah sendiri, kenapa harus saya? Jadi kan berhubung saya mau dipindah Pak, ya, saya merekomendasikan ini Pak Umar sama Pak Arif. Soalnya saya lihat kerja mereka ya bagus selama ini. Jadi mungkin bisa jadi pengganti saya sementara. Kalau saya sih terserah Mbak Vina. Mbak Vina itu mau promosikan yang mana? Yang jelas Mbak Vina kan di sini pasti tahu yang mana yang terbaik. Ya saya pikir sih mereka udah baik sih Pak, jadi cocok aja gitu. Biar nanti saya atur supaya mereka berdua menghadap ke Oh ya. biar Oke. ketemu langsung. Iya siap. Oh ya. Kalau gitu Mbak Vina beres-beres dulu dah ya. Ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya Pak ya. Iya, saya mau keluar bentar ya. Oh iya. Mari. Iya. Bang. Sini kamu. Tolong parkirin nih motor saya. Kamu masih buru-buru. Maksudnya gimana? Kamu kan tolong parkir di sini, tolong pindahin ke dalam. Saya masih ada urusan soalnya. Gini. Udah pada kumpul semua mas ya di dalamnya, jadi tolong ya. Gini mas, sampai kan bisa parkir sendiri. Kenapa harus nyuruh saya mas ya? Apa gunanya tukang parkir coba? Hah? Kalau masih nyuruh karyawan. Emang saya mirip tukang parkir ya? Kita di sini di atasanmu mas ya, jadi ya tolonglah hormati kita mas ya. Kalau misalkan disuruh pindah ya pindah mas, jangan kebanyakan. Sekarang Alasan, Mas. kalau saya nggak mau ya apa mas? Oh, sejak kapan ya ada tukang parkir ngelawan ini? Emang yang mas lihat tiap hari tukang parkirnya tuh kayak saya mas ya? Saya yakin nih, kamu tukang parkir yang baru nih. Setelah menggantikan Pak Topan yang udah berhenti. Ya lagian bukan urusan kita lah mas, ngapain kita ngawasin tukang parkir yang ini, yang itu, yang itu. Iya juga sih. Urusan kita bukan tugas kita. Ya. Udah mending kamu itu. Udah mas, bukan tugas saya untuk memarkirkan motornya sampean. Mendingan sampean tuh parkir sendiri motornya mas. Kamu itu masih baru di Gini, sini. Mas. Mau kamu Mohon saya maaf. pecat nih, saya laporin kamu. Terserah masnya mau dipecat atau gimana. Cuman mas sekarang memang sih kerjanya mas mapan di sini. Mungkin posisinya tinggi ya. Tolonglah ngajar yang lain itu yang benar mas. Bukan seenaknya, bukan sewenang-wenang seperti ini. Kita bukan sewenang-wenang, udah sewajarnya juga kan kita sebagai karyawan di sini, dan itu juga termasuk tugas kamu untuk merapikan motor-motor yang kayak gini dua ini kan bisa dipindah ke dalam. Jangan cuma makan gaji buta lah mas. Ya, kalau Iya. misalkan nggak mau diberesin, siapa yang mau beresin? Kita. Sedangkan di sini ada tukang parkir. Iya. Sekarang gini mas, Kerja itu harus profesional, efisien. Ya gimana caranya supaya kamu itu jadi lebih baik, Kalau biar kamu maksudnya- nanti bisa diangkat jadi staff di sini gitu kalau mas loh. bilang tuh harus saya tuh harus profesional, justru mas tuh juga harus profesional, memberi contoh yang baik, memberi contoh teladan lah buat yang di bawah mas. Dikasih tahu malah ngajarin. Mas itu kan cuman bisanya ngasih tahu, tapi nggak bisa memberi contoh yang baik. Tolonglah, jangan cuman kasih tahu mas, tapi berilah contoh. Ini adalah contoh loh ya. Lah, kalau memang ini adalah contoh yang benar, parkir sendiri mas. Di sini saya mau nyoba nih ya. Gimana cara kerjanya untuk karyawan baru? Lagian cuma tukang parkir aja kamu belagu. Hah? Sekarang Biar dulu- kamu itu bisa dinilai nih oleh semua karyawan yang ada di sini. Oh iya, itu tukang parkir yang baru bagus tuh kerjanya. Boleh dong nanti diangkat jadi staff. Lagian kita nih buru-buru mas ya, dalam udah meeting, udah pada kumpul semua, staff sana udah pada kumpul semua mas. Jadi kan apa salahnya cuma pindahin kayak gini? Ya. Dan juga apa salahnya mas, langsung
cari sendiri. Ini itu, kamu tahu? Dia itu HRD di sini. Kamu jangan cok macem-macem. Mau kamu dipecat sekarang juga? Gini mas ya, saya juga nggak mau tahu mas. Mau HRD mau apa? Itu bukan urusan saya. Dan lagian juga mas tuh siapa? Nyuruh-nyuruh. Kamu pengen tahu saya siapa? Saya di sini asisten manajer dan dia juga adalah calon asisten manajer. Saya ini nanti akan naik jabatan jadi manajer di sini. Dan kewajiban kamu ya harus mengikuti perintah bos Umar. Jangan apa ya? Mas, Apa aja yang dikatakan itu jangan dibantah lah. sampean aja masih belum jadi manajer sudah seperti itu. Sudah sombongnya selangit. Wajar dong. Hah? Bukan sombong ini, emang udah keadaan yang seperti ini. Mau gimana lagi? Biar apa? Biar karyawan di bawah kita itu patuh. Kalau enggak watak saya keras seperti ini, ya gimana mau Mas, jadi leader gini ya yang mas baik? ya. Keras dan lembut itu ada tempatnya mas. Jadi posisikan mas. Di mana masnya tuh harus keras dan di mana masnya tuh harus bersikap lembut. Kalau cuma masalah seperti ini, mas permasalahkan. Dan seharusnya sih menurut saya, mas itu harus memberi contoh yang baik, parkir sendiri dengan baik dan rapi dan benar. Jangan mentang-mentang emasnya mau jadi calon manajer terus asisten manajer main seenaknya. Ada ya, tukang parkir yang ngatur-ngatur asisten manajer. Baru kali ini nih. Saya bukan mengatur mas, saya cuma bicara apa ada. Jabatan kita itu berbeda ya. Kamu itu cuma kelas rendah di sini. Benar. Terus gini mas, seandainya saya tuh kelas rendah, apa perlu masnya rendahkan? Ya iya. Namanya ekstradisi. Oh, Nah, Kita hormat hanya sama orang yang di atas kita. Iya, iya. Ngapain kita harus hormat? Yang harusnya hormat itu Kita kamu. nggak butuh sama orang yang di bawah kita. Kita butuh sama orang yang di atas kita. Orang di bawah bisa apa? Bantu aja enggak? Ya kan? Nggak bisa diandelin nih Mas Rif. Ini hanya contoh kecil nih. Kita parkir motor sembarangan supaya bisa dirapin. Hah? Kamu jangan cuma ngangguk-ngangguk aja kamu. Kerja itu yang bener. Mas. Sebenarnya ya mas ya, nggak ada atas, nggak ada bawah, semua itu sama aja mas. Kita tuh saling membutuhkan. Tapi sayang nih. Kita nggak butuh sama orang rendahnya. Iya. Kita nggak butuh nih. Udah mana sih? Mending ini kita daripada ngurusi orang ini. Udah mending kamu ini. Udah, Cepat. mas, nih, Oh. kuncinya ada di sini mas ya. Silakan ya. Udah ada kan kuncinya. Mas itu Saya nggak bisa mas, bukan pekerjaan saya. Coba tolong contohin Pak calon manajer, cara parkir yang benar itu gimana? Tolong contohin. Saya sudah baik loh ya sama kamu ya. Jangan sampai saya berperilaku kasar nih. Kayaknya nih butuh SP1 nih orang. Saya juga sudah ngomong baik-baik, tapi kenapa Pak siapa kok nyolot gitu sih? Kamu nggak perlu tahu siapa saya. Kamu cukup tahu jabatan saya aja. Malah ketawa. Nih Mas Arif. Ya, dan untuk apa dia tahu nama kamu, Mas? Untuk apa? Juga nggak ada gunanya. Juga kita kan nggak bakalan. Ya, Dan juga sekalipun Bapak ini, Mas ini ngasih tahu namanya atau jabatan, emang nggak ada pengaruhnya sama sekali loh buat saya. Ini Mas Arif. Ini kayaknya butuh di training lagi nih. Masih ini kasih SP1 langsung SP2 langsung pecah. Oh. Ya udah. Nggak jadi pengganggu di sini biar dia nggak Kayaknya menurut saya Mas ya, Mas Arif ini namanya ya Mas. Dia HRD loh di sini. Jangan sembarangan ngomong bicara. Yang perlu training lagi itu kalian berdua. jangan sembarangan Mas. Kalau jangan bilang kita training. Kayaknya nggak ada yang nggak beres. Mas, kita udah cadar dulu, ya enggak? Iya. Kita karirnya terus nanjak Mas. Kalau kalian sikapnya seperti ini di sini, saya yakin perusahaan ini nggak bakalan tambah maju Mas. Kamu kok Dia lihat gimana? gimana perusahaan kita yang sekarang pimpin? Ya enggak? Yang kita jalanin sekarang berkembang kan? Hah? Tapi kan pimpinan di sini bukan Mas. Kalau nggak ada asisten manajer nih, Oh. nggak mungkin. Kalau nggak ada asisten itu nggak mungkin. Iya. Tugas manajer itu cuma apa Mas? Cuma tanda tangan. Semua yang kerja semua. Oh makan gaji buta dong. Bukan makan gaji buta loh ya. Terus?
kita kerjanya dari pagi sampai sore kayak gini. Kamu bilang makan gaji buta, enak aja kamu ini. Cuma tanda tangan aja mas. Yang kerja kita, yang kerja di lapangan, yang ngurusi gudang di sini kerjanya Pak Umar. Itu diapresiasi, bukan malah. Nggak tahu juga. Mas. Udah, ngapain masih berdiri? Ah, Pindah. Kan saya sudah nyuruh pindah. motor siapa mas? Aduh. Sekarang saya tanya, ini motor siapa mas? Kalau ini motor masnya yang pindah sendiri, kenapa harus saya? Pindah motornya, dikira aku membantunya kali ya? Gimana? Gini mas ya, di mana-mana orang parkir di depan toko, orang parkir di taman kota. Mau di mana aja, tukang parkir langsung mas. Bukan kayak sini mas. Itu adalah tugas pokok dari seorang tukang parkir. Oh, tugas pokok. Iya mas, jangan malu jadi tukang parkir mas. Kalau kamu malu jadi tukang parkir, mending kamu berhenti aja. Tapi nih mas Umar ya, mungkin nggak mau pindahin, nggak mau mindahin motor nih ya. Mungkin karena nggak ada uangnya. Oh iya iya iya. Padahal dia udah gaji Nih. bulan kan. Kau kasih nih uang nih. Cukup. Mohon maaf mas ya, saya nggak butuh. Gimana kamu ini? Hah? Mentang-mentang mas calon manajer di sini, terus enaknya ke saya. Dikira mas, Bukan, saya enggak. tuh butuh uang kayak gitu. Terus maunya apa? Maunya apa kamu sekarang nih? Sekarang gini, yang saya pengen tanyakan, maunya kalian berdua itu apa? Kenapa nyolot dan maksa saya suruh pindah motor ini? Kita itu berdua mau ngetes, ya. Gimana cara kinerja bawahan itu seperti apa? Jadi seperti ini, hah? Percuma nih, Mas Arif. Sekarang gini mas, harap dimaklumi seandainya bawahannya seperti saya, berarti kan atasannya yang juga nggak bener, nggak beres. Kok malah nyalain Lah. kita? Kita itu kerja udah bertahun-tahun, Gini, sedangkan Mas, kamu itu saya lihat baru pertama kali hari ini juga. Kerjanya juga udah nggak becus. Justru emasnya baru pertama kali dan hari ini ngelihat saya, jangan berasumsi bahwa saya itu tukang parkir. Terus kita harus berasumsi apa? Tukang sapu. Tukang sapunya ada di sana. Ya nggak bisa lah mas. Udah. Kamu banyak bicara dari tadi kamu. Pak Umar, ini ada apa ya? Pak Arif juga. Bos, Ini Bu Mbak Vina ya? Sebentar, kok Ibu Vina bilang bos sama dia? kan pimpinan di sini. Nggak tahu, Pak Umar nggak tahu. Loh, kan tadi saya sudah bilang kalau saya mau dipindah ke luar kota. Kan rekomendasiin kalian berdua. Kok ini bisa ketemu gitu, Ini Pak? pas tadi habis saya habis ngobrol sama Mbak Vina, Ya, kan saya keluar, terus tiba-tiba mereka berdua datang, terus nyuruh saya parkirin motornya mereka. Loh, kok bisa-bisanya kalian berperilaku kayak gitu? Ya saya pikir dia pengganti Pak Topan yang udah berhenti jadi tukang parkir gitu. Ya kenapa nggak ditanyain dulu? Ya gimana ya mas? Ya, habis mau ditanyain gimana Bu, udah posisinya emang di sini. Masnya tadi. Jadi ya kami pikir ya itu jukir yang baru di sini. Ya dia kan juga ini tadi saya bener-benerin itu motor yang Tukang berserakan. parkir kan ya tugasnya ngerapikan motor Bu. Itu kan bukan salah kita. Iya maaf Bu. Ya apapun alasannya kalian tetap nggak boleh kayak gitu dong. Mau siapapun dia yang ada di sini, kalian nggak boleh langsung berpikiran kalau dia tuh jukir di sini gitu. Ya terus gimana ya? Masa iya penampilannya bos kayak gini kalian kira jukir di sini? Dan satu hal lagi, saya rasa dan saya pikir ya, saya pikir dari tadi dengan matang, kayaknya nggak cocok lah dua orang ini buat jadi pengganti Mbak Vina. Ya saya sebelumnya mohon maaf Pak Bos, soalnya Iya, nggak apa-apa. saya juga nggak tahu kalau watak asli mereka kayak gitu. Soalnya kan selama mereka kerja ya baik-baik aja, setahu saya. Dan mereka berdua ini dari tadi sudah apa ya, merendahkan saya, mencaci maki saya, menghina saya, dan terus mereka juga bilangnya nggak butuh sama orang-orang kecil. Mereka cuman tunduk dan patuh sama orang-orang yang di atasnya mereka, katanya sih. Ya kalau kayak gitu saya terserah sama Pak Bos saja, mau mencat mereka atau gimana, saya apa kata Pak Bos saja. Kalau Saya ikut. kalau saya sih mau pecat iya aja, Iya, iya. cuman sudah diam.
Cuman saya cuman mikir sama anak bini mereka loh di rumah. Jadi mungkin saya rasa nggak perlu dinaikkan jabatannya, turunkan saja jabatannya. Jadi OB atau jadi Jukir aja. jukir ya nggak apa-apa. Biar mereka itu lebih menghargai orang lain lagi. Ya kalau Emang nggak ada toleransi gitu kan, kita sudah dipromosikan juga ke Ini kan sudah ada toleransi. Kalau nggak ada toleransi, pasti saya sudah memecat kalian berdua. Saya masih ada toleransi karena saya mikir anak dan istri kalian berdua di rumah. Kalau saya nggak mikir ke sana, mungkin lebih baik kalian tuh keluar aja dari sini. Jauh-jauh usah. Iya. Daripada kita pilihan ada di tangan kalian berdua. Terserah kalian mau turun jabatan atau keluar resign. Udah kalau gitu kita lanjut ngobrol di dalam aja lah bos. Biarin mereka berdua aja. Mana nih Mas Arif? Gagal jadi manajer dong. Mas Arif juga gagal mau jadi asisten manajer. intinya kita gagal naik jabatan mas, padahal aku kreditan di rumah masih banyak mas. Aduh, mau cari kemana lagi, padahal kalau gaji OP berapa mas. Ya itu. Nah, sial banget Arif. Kita parkirin aja di sana.